Kali ini akan kita bahas tentang aturan sin dan aturan cos. Untuk aturan sin dan cos, nanti kita gunakan untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut dari suatu segitiga sembarang. Oke, ini adalah aturan sin, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi nanti ada segitiga sembarang, misalkan di sini ada segitiga A, B, C. Kemudian sisi di hadapan sudut A di sini itu adalah panjang sisi A. Kita tulis dalam huruf kecil. Kemudian di hadapan sudut B itu adalah sisi B dan di hadapan sudut C itu adalah sisi C. Seperti itu. Kemudian untuk aturan cos ada 3, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2 dikali B dikali C dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Di sini ada 2 soal. Akan kita analisis penggunaan aturan sin dan cos untuk segitiga sembarang berikut. Jadi kita mulai untuk soal yang nomor 1. Untuk kasus yang pertama, di sini ada segitiga sembarang ABC. Diketahui sudut A-nya 30, kemudian sudut B-nya 135, dan sisi A atau sisi BC-nya itu adalah 20 cm. Kemudian tentukan panjang sisi AC. AC atau kita disuruh mencari panjang sisi B-nya berapa. Oke. Dari soal berikut, kalau kita perhatikan, di sini diketahui sudut 30. Di hadapan sudut 30 ada sisi panjangnya 20, kemudian ada sudut 135, dan di hadapannya ada panjang sisi B atau yang ditanyakan. Nah, dari unsur-unsur yang diberikan ini tadi, itu bisa kita gunakan atau kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut dengan menggunakan aturan sin. Jadi untuk aturan sin maupun nanti aturan cos itu ada ciri-cirinya. Kita mulai untuk yang aturan sin, itu nanti ciri-cirinya di soal itu nanti akan diberikan 2 pasang sisi dan sudut yang saling berhadapan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di sini ada 30, kemudian ada sisi yang di hadapannya 20 diketahui, ada sudut 135 dan sisi B-nya ditanyakan. Jadi di antara mereka itu pasti ada salah satu yang ditanyakan. Jika diketahui ciri-ciri seperti ini, kita harus menggunakan aturan sin. Karena kalau kalian gunakan aturan cos, pasti tidak akan bisa ketemu jawabannya. Misalkan nih, di sini ditanyakan sisi B-nya. Berarti kita gunakan aturan yang nomor 2. B kuadrat itu ditanyakan sama dengan A kuadratnya 20 kuadrat jadinya ditambah C kuadrat. C-nya juga belum diketahui. Jadi karena ada 2 unsur yang belum diketahui, pasti kita tidak akan bisa menyelesaikannya, bukan? Oke. Jadi untuk soal yang nomor 1, kita harus menggunakan aturan sin untuk menyelesaikannya. Seperti itu analisisnya. Kemudian untuk soal yang nomor 2, di sini ada segitiga sembarang ABC. Kemudian diketahui sudut A-nya 120 derajat, sisi AB-nya 8 cm, dan sisi AC-nya 7 cm. Di hadapan sudut A, berarti di sini ada A kecil, panjang sisi. Kemudian di sini ada B, dan di sini ada C. Tentukan panjang sisi BC. BC berarti kita diminta untuk menentukan panjang sisi A-nya berapa.
Oke, kalau dilihat dari gambar yang diketahui adalah sudut, kemudian ada sisi yang mengapitnya. Untuk soal nomor 2 berikut, kita bisa menggunakan aturan cos untuk menyelesaikan. Jadi, ciri-ciri kita harus menggunakan aturan cos itu jika di soal diketahui atau diberikan sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Jadi ada sudut 120, kemudian ada dua sisi yang mengapit sudut 120 tadi. Seperti itu. Untuk ciri-ciri berikut berarti kita bisa menggunakan aturan cos. Karena kalau misalkan kita paksakan menggunakan aturan sin, tidak akan ketemu untuk mencari panjang A-nya. Misalkan A per sin 120 akan sama dengan 7 per sin B, padahal sudut B-nya tidak diketahui. Jadi ada dua unsur yang tidak diketahui, berarti kita tidak bisa menyelesaikan kalau kita menggunakan aturan sin. Jadi harus kita gunakan aturan cos. Seperti itu. Kemudian untuk aturan cos itu ada ciri-ciri satu lagi. Jika nanti soalnya itu diketahui ketiga sisinya. Jadi ketiga sisi segitiga diketahui. Nah, itu juga kita bisa gunakan aturan cos. Ini kita coba selesaikan dulu untuk dua soal berikut. Untuk soal yang pertama, tentukan panjang sisi AC atau B-nya. Oke, tadi kita gunakan aturan sin ya. Jadi B per sin B akan sama dengan, karena di sini yang diketahui adalah panjang A-nya, kita gunakan A per sin A. Oke, kita masukkan B-nya belum diketahui, per sin sudut B-nya 135 sama dengan A-nya 20 per sin 30 derajat. Oke. Jadi B per sin 135 derajat itu adalah setengah akar 2 sama dengan 20 per sin 30 itu adalah setengah. Dari sini bisa kita sederhanakan, setengahnya kita coret, jadi nilai B itu akan sama dengan 20 akar 2. Jadi panjang sisi dari AC adalah 20 akar 2 cm. Ini adalah jawaban dari soal yang nomor 1. Kemudian kita coba kerjakan untuk soal yang nomor 2. Oke. Di sini kita diminta menentukan panjang sisi BC atau A-nya. Kita gunakan aturan cos. Karena yang ditanyakan adalah A, berarti kita pakai yang aturan yang pertama, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Jadi A kuadrat itu sama dengan B-nya 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 2 dikali 7 dikali 8 dikali cos 120 derajat. Oke, berarti ini sama dengan 49 ditambah 64 dikurangi 112 dikali cos 120 itu min setengah. Ini bisa kita sederhanakan 56 ya. Jadi sama dengan 113 karena ini ketemu min berarti ditambah 56 sama dengan 169. Ini masih A kuadrat. Jadi nilai A-nya akar dari 169, A-nya ketemu 13. Oke, ketemu, jadi panjang sisi BC-nya adalah 13 cm. Ini adalah jawaban untuk soal yang nomor 2.
dengan menggunakan aturan cosinus. Kita lanjutkan untuk ciri-ciri dari aturan cos yang kedua. Saya carikan soal ini dari LKS halaman 55 nomor 33. Perhatikan soal nomor 33. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 8 cm, BC 6 cm, dan AC 4 cm. Nilai sin sudut ABC adalah, kita coba gambarkan dulu. Kita gambar segitiga sembarang. Oke, ini adalah A, B, C misal. Kemudian A, B-nya 8, BC-nya 6, AC-nya 4. Yang ditanyakan adalah sin sudut ABC. Sudut ABC ini berarti sama aja kita disuruh mencari sin B-nya berapa, itu kan? Oke, kita coba selesaikan. Di hadapan sudut A itu adalah sisi A, jadi ini A, kemudian ini B, yang ini adalah C, ya. Meskipun di sini soalnya yang ditanyakan adalah sin B, jangan terkecoh, karena dari soal itu yang diketahui adalah ketiga sisinya, berarti kita harus menggunakan aturan cos. Oke, di sini yang ditanyakan dari sudut B, berarti kita gunakan yang B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC kali cos B. Oke, kita masukkan 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 2 kali 6 kali 8 dikali cos B. Jadinya 16 sama dengan 36 ditambah 64 min 96 cos B. Oke, 16 sama dengan 100 min 96 cos B. Bisa kita tulis dalam 96 cos B itu sama dengan, berarti 84 ya. Jadi cos B itu nilainya 84/96. Atau kalau kita sederhanakan hasilnya 7/8. Ini adalah nilai dari cos B-nya. Tapi karena ini ditanyakan sin, ya berarti kita harus mencari sinnya. Untuk cos itu kan sami, jadi di sini sa, di sini mi. Kita harus menentukan depannya dulu. Depannya itu adalah akar dari miring kuadrat, jadinya 8 kuadrat dikurangi samping kuadrat, yaitu 7 kuadrat. Di sini 64 dikurangi 49, hasilnya adalah akar 15. Oke. Jadi untuk sin B, sin itu adalah demi, jadi depannya akar 15 per mi-nya adalah 8. Di sini 15. Oke. Atau bisa kita tulis 1/8 akar 15. Siap. Ini adalah jawaban dari sin B-nya. Atau sin ABC. Jadi jawabannya adalah 1/8 akar 15, yaitu B. Jadi itu beberapa contoh soal yang berkaitan dengan aturan sin dan aturan cos. Yap. Ini ada soal lain masih berkaitan dengan aturan sin dan aturan cos. Perhatikan soal yang nomor 26. Diberikan segi 4 ABCD seperti pada gambar di bawah ini. Yang ditanyakan adalah panjang BC-nya. Panjang BC-nya ditanyakan, kemudian ada di sini diketahui AB 10 akar 2, sudut A-nya 60, sudut ACD-nya 45, sudut ADC-nya 30, dan panjang AD-nya adalah 10. Oke, untuk soal yang nomor 26 ini, karena di sini ada dua segitiga, bisa kita pecah menjadi dua segitiga dulu, jadi kita hitung satu-satu.
Untuk yang pertama, kita gunakan segitiga yang ADC. Ini ada ADC. Di sini diketahui 45 derajat, ada 30 derajat dan 10 cm. Dari sini bisa kita cari panjang AC-nya dulu. Oke. Ada dua pasang sudut dan sisi yang berhadapan. Jadi kita bisa gunakan aturan sin. Berarti di sini adalah panjang D ya. Kita gunakan aturan sin, berarti D per sin D akan sama dengan, karena yang diketahui 10 itu adalah sisi di hadapan C, jadi C per sin C. D-nya tidak tahu, per sin 30 sama dengan 10 per sin 45. Jadinya D per setengah sama dengan 10 per setengah akar 2. Oke. Ini bisa disederhanakan, setengahnya kita coret. Jadi D-nya itu adalah 10 dibagi akar 2 itu adalah 10 per 2 akar 2 atau 5 akar 2. Ini adalah panjang AC atau D-nya. Ketahui 5 akar 2. Kemudian kita cari dari segitiga yang satunya. Ini kalau digambarkan di sini A, di sini C, ini B. Di sini diketahui 10 akar 2, ini tadi 5 akar 2 ya. Kemudian ini ada 60 derajat. Yang ditanyakan adalah BC atau A-nya. Oke. Dari segitiga yang kedua, untuk mencari A, karena di sini ada sudut, kemudian ada dua sisi yang mengapitnya, berarti bisa kita gunakan aturan cos. A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Oke. B-nya 5 akar 2 kuadrat ditambah C-nya itu 10 akar 2 kuadrat min 2 dikali 5 akar 2 dikali 10 akar 2 dikali dengan cos 60. Mari kita hitung. 5 akar 2 kuadrat jadinya 50 ditambah 10 akar 2 kuadrat itu adalah 200 dikurangi ini 10, ini 100 kali 2 berarti 200 juga dikali dengan cos 60 itu adalah setengah ya. Ini bisa kita sederhanakan 100 jadinya hasilnya adalah 150. Ini A kuadrat. Kalau kita cari A-nya adalah akar dari 150 atau 150 itu berarti 25 dikali 6 ya. Jadi A-nya itu nilainya adalah 5 akar 6. Ketemu. Jadi panjang BC-nya itu adalah 5 akar 6. Ini adalah jawabannya. Yes, jawabannya adalah D. Ini penyelesaian untuk soal yang nomor 26. Kita cari satu lagi yang berkaitan dengan soal cerita coba. Ya, soal terakhir yang kaitannya dengan aturan sin dan aturan cos. Ini ada soal cerita yang nomor 30. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 035 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar menuju pelabuhan C sejauh 300 mil dengan arah 155 derajat. Jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah berapa mil? Jadi kalau ada soal cerita, kita usahakan gambar dulu. Kita coba gambar dulu. Misalkan di sini ada titik A atau di sini adalah pelabuhan A. Oke, sorry. Kemudian A-nya di sini aja. Dari A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 035 derajat. Jadi dari titik A-nya ini kita gambar garis normal dulu. Kemudian kita arahkan sejauh 35 derajat.
ini ke sini kita ukur sekitar 35 derajat sampai di titik B dengan jarak sejauh 200 mil, ya kan? Kemudian dari B ke C dengan arah 155 derajat. Ini kita gambar garis normal lagi. Tarik garis lurus, tegak lurus ke atas. Kemudian kita gambarkan dengan arah sejauh 155 derajat. Misalkan di sini sejauh 155 derajat. Oke. 155 derajat ya. Ini sampai di titik C atau di pelabuhan C sejauh 300 mil. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C. Oke, jadi panjangnya AC ini berapa? Yap. Kalau dilihat dari gambarnya ini bisa kita analisis. Jadi di sini adalah sisi B. Kemudian diketahui di sini 200 dan 300. Bisa kita tentukan sudut B-nya atau sudut ABC-nya. Sekarang perhatikan. Kalau ini kita tarik garis lurus ke bawah. Garis lurus ya. Jadi karena di sini 155, berarti ininya berpelurus. Hasilnya adalah 25 derajat. Ya, kemudian baru kita tentukan yang di sini. Oke, caranya bagaimana? Kita tarik garis lurus, ini kita perpanjang, kita luruskan. Ya, sudut yang ini itu besarnya sama sudut yang ini karena sehadap, jadi 35 derajat. Kemudian sudut yang ini akan bertolak belakang dengan sudut 35. Jadi di sini besarnya juga sama 35 derajat. Oke. Jadi bisa kita tentukan sudut ABC itu besarnya atau sudut B-nya itu adalah 35 derajat ditambah 25 derajat, yaitu 60 derajat. Ya. Kemudian kita tentukan panjang B-nya. Jadi kita gunakan aturan cos karena ada sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Kita gunakan B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2 dikali A dikali C dikali cos B. A kuadrat berarti sisi yang di hadapan sudut A ini A, ini ada C. A-nya 300 kuadrat ditambah 200 kuadrat min 2 dikali 300 dikali 200 dikali cos 60 derajat. Kalau kita hitung hasilnya 90.000 ditambah 40.000 dikurangi 2 dikali ini kita hitung 60.000 dikalikan cos 60 itu adalah setengah. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Ini 130 dikurangi 60 jadinya 70.000. Ini adalah B kuadrat. Jadi panjang B-nya itu akar dari 70.000 atau 7 dikali dengan 10.000 toh. Hasilnya adalah 100 akar 7. Itu adalah panjang B-nya atau panjang AC. Jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C itu adalah 100 akar 7 mil. Ya, ini adalah penyelesaian untuk soal yang nomor 30. Jawabannya adalah E, 100 akar 7. Oke, sampai di sini untuk aturan sin dan aturan cos. Semoga bermanfaat dan silahkan kalian coba untuk soal-soal yang lain sendiri. Terima kasih.